Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak sebelumnya. Hari ini saya nggak ingat ya ada Google Meet. Alhamdulillah tadi dikasih tahu, jadi we disungsiri untuk si Nandi. Terhubung 2 hari ini, lumayan di Kecamatan Ciamis lagi ada poli antar PGRI, jadi saya lupa ngebuka LMS, nyampe lupa sekarang teh ada. Biasanya yang suka ngingetin saya, nuhun pisan anu tos ngawartosan ya. Siapa tadi teh ya? Kang Suryana ya? Belum Oh ya, masuk Kang Suryana nanya gitu. Oh, udah ada. Ya, makasih banget ya Kang. Hari ini kita satu JP ya, biar efektif dan efisien. Mohon izin untuk share materi. Udah muncul kakak-kakak? PPT-nya udah muncul belum? Belum, Kakak-kakak. Kak. sudah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Eh, Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini pertemuannya 1 JP yaitu untuk refleksi untuk perubahan paradigma di guru PJOK. Tatap maya, kuatkan pemahaman. Nah, di kesepakatan bersama silahkan menyalakan kamera apabila kakak-kakak sinyalnya bagus. Kemudian mohon mematikan mikrofon ketika tidak berbicara. Kemudian silahkan hadir seutuhnya. Kemudian mari saling menghargai waktu bersama. Apabila ada pertanyaan, silakan maksimalkan fitur chat. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian apabila ada terjadi gangguan, mohon konfirmasinya. Nah, selanjutnya tujuan pertemuan kita hari ini secara luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, untuk capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian, adapun tujuan capaian pembelajaran khusus modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi memudahkan model refleksi yang berbeda. Oke, halo Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita hari ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Adapun agendanya hari ini kita hanya menganalisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Jadi nanti kakak-kakak semuanya silahkan menjawab pertanyaan, kemudian diisi di Jamboard ya. Di sini nanti dikasih 6 pertanyaan. Tiap slide itu 1 pertanyaan, berarti slide pertama pertanyaan 1, slide kedua pertanyaan 2, ketiga dan seterusnya sama. Kemudian nanti kita berbagi hasil analisis dari rekan-rekan semuanya. Mungkin itu kakak-kakak agenda kita hari ini. Nah, ini pertanyaannya ada 6 ya. Mohon izin mau bikin dulu Jamboardnya ya Kak.
Silahkan kakak-kakak membuka Jamboard sesuai dengan link yang tersedia. Silahkan Kak Adi. Saya ulang ya. Silahkan kakak-kakak membuka Jamboardnya ya. Dikirim di WhatsApp aja. Siap Kang Sajid, nggak ada sinyal ya. Sok yang penting mengikuti saja. Udah bisa dibuka kakak-kakak semuanya? Jamboardnya udah bisa dibuka belum? Sudah ya, sudah. Udah Kak, bisa. Ini pertanyaannya saya tampilkan ya Kak. Silahkan yang nomor 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari mulai modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis? Kemudian yang nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran saya setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Dan hal apa yang masih menjadi tantangan? Kemudian bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Oke, yang nomor 5-nya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang membantu saya? Kakak-kakak, nanti silahkan tulis di Jamboardnya secara garis besarnya saja. Biar nanti kakak-kakak ketika mempresentasikannya baru secara panjang lebar gitu. Jadi di Jamboard hanya kata-kata kuncinya saja. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau ada pertanyaan yang kurang dipahami?
Sebentar Kang Ramli biar sekalian ya. Soalnya dia ya, ada yang baru masuk juga. Silakan kakak buka link Jamboardnya dan menjawab pertanyaan yang ada di grup atau ada di sini nih. Ini udah belum? Hai, yuk. Buka aja baju itu sini biar nggak isek. Baik ya.
Mau dong. Ini kalau jum di rumah teh riweuh. Aku mau pindah ke rumah Sani. Ini Saninya ajak si Sani. Dia itu sangat tulus. Kapan ikut main nih Sani? Ya. Ya, berisik ya.
Oke Kakak-Kakak, berhubung sudah lumayan ya banyak yang masuk, pertanyaan 1, 2, 3, silahkan bagi Kakak-Kakak yang akan mau mempresentasikan
jawaban nomor 1 cukup 3 orang lah. Silahkan. Akang Teteh barangkali ada yang mau menyampaikan jawaban pertanyaan nomor 1. Dipersilahkan. Mangga Kang Nandi. Baik, mohon izin Teh. Terima kasih waktunya. Saya menulis di soal nomor 1 itu cara saya melakukan refleksi dengan cara lisan dan tulisan. Refleksi dilakukan untuk mengekspresikan kesan, pesan, dan harapan. Demikian Teh. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Nandi yang sudah menjawab lebih spesifiknya di pembelajaran ya Kang. Oke, silakan untuk pertanyaan nomor 1. Ada lagi yang mau menjawab? Dipersilahkan. Silahkan Akang Teteh yang mau menjawab pertanyaan nomor 1. Satu orang lagi lah, cukup lah. Silahkan Akang Teteh. Ini pada gangguan sinyal kayaknya ya. Atau pada lagi malam mingguan ini Teh. Silahkan Kang Suryana untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, mohon izin Bu. Di sini saya ingin membacakan yang saya tulis tadi. Menurut saya, menulis refleksi itu di buku catatan khusus. Dengan memahami pembelajaran yang sudah dilalui, dan saya menulis refleksi tentunya di akhir setelah pembelajaran. Terima kasih, mohon maaf jika salah. Oke, terima kasih Kang Suryana yang sudah menjelaskan refleksi kesehariannya ya selama mengerjakan modul 1.1 sampai 1.3. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 2, silakan Akang Teteh, ada yang mau menjawab? Bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran saya setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Silahkan Akang Teteh. Yang mau menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, siapa dulu ya? Kang Adi dulu ya? Bareng soalnya. Siap, Bu. Kang Adi silahkan. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu. Ya, ada Kang, suaranya ada. Saya akan mencoba menjawab. Ya, siap. Saya akan mencoba menjawab nomor 2 ya, Bu. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Perasaannya sangat senang, Bu, karena menjadi tantangan tersendiri untuk lebih baik menjadi seorang guru PJOK. Yang selalu terpikirkan adalah apakah saya mampu melaksanakan dan mengembangkan refleksi yang saya tulis. Itu, Bu, mungkin. Oke, terima kasih Kang Adi. Selanjutnya Kang Budi ya tadi. Silakan Iya, Kang Bu. Budi.
Di sini saya akan membacakannya terlebih dahulu. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Yang pertama, saya terkadang bingung, sulit untuk memulai karena banyak sekali pikiran yang bercampur aduk. Terkadang gugup, takut salah atau tidak bisa mengekspresikan diri. Terkadang bosan jika sering menulis refleksi. Kadang termotivasi. Ada pula yang merasa termotivasi untuk menggali lebih dalam. Selanjutnya puas. Setelah selesai menulis, seringkali muncul perasaan puas. Yang muncul di pikiran saat memulai refleksi, ingatan akan materi, proses belajar, perasaan selama belajar, serta tujuan pembelajaran. Begitu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Kang Budi Susanto yang telah menjawab pertanyaan nomor 2. Selanjutnya silakan Akang Teteh nomor 3. 2 orang lagi. Silahkan Akang Teteh yang mau menjawab pertanyaan nomor 3. Silahkan Akang Teteh yang mau mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Ini udah berapa orang yang udah beres nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 orang. Udah 8 orang padahal tuh Akang Teteh. Silahkan cukup dibacakan, diperjelas. Silakan Akang Teteh. Oh, silakan Kang Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan hal apa saja yang masih menjadi tantangannya. Yang pertama, yang lebih baik mungkin bagaimana cara saya dalam melakukan atau menganalisis jalannya pembelajaran, mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir. Namun untuk tantangannya mungkin setiap kali saya menganalisis pembelajaran yang sudah saya lakukan dan berusaha untuk melakukan lebih baik lagi, tetap saja masih ada beberapa hal yang tidak cocok untuk anak-anak. Mungkin sekian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Kang Ramli. Selanjutnya silakan Teh Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan nomor 3, yaitu tentang hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan bagi saya untuk peningkatan dan tantangan dalam menulis refleksi itu, mungkin saya merasa lebih terampil dalam mengekspresikan pemikiran dan pemahaman, dan saya pula masih merasa sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk merasa tidak yakin dengan apa yang saya tulis. Terima kasih, Kak. Mungkin seperti itu. Siap, terima kasih Teh Sri yang sudah menjabarkan pertanyaan jawaban nomor 3. Nah, selanjutnya
Pertanyaan nomor keempat, Akang Teteh silakan. Di sini yang udah ngerjain ada 5 orang. Kak Budi, Kak Apep, Testri sama Pak Sunriana juga Kak Randi. Silahkan Akang Teteh yang mau mencoba menjawab pertanyaan nomor 4, sorry. Silahkan kepada Akang Teteh yang mau mencoba menjawab pertanyaan yang keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Silakan Akang Teteh. Silahkan kepada Akang Teteh yang mau menjawab pertanyaan nomor 4. Di sini yang udah jawab itu Kak Budi, Kak Apep, Kak Sri, Kak Suryana, dan Kak Nandi. Silakan Akang Teteh apabila ada yang mau menceritakan tentang pengalaman rubrik di dalam refleksi. Silakan Teh Sri. Ya, terima kasih Kak. Berhubung nggak ada yang menjawab ya, lanjut aja ke nomor 4 itu bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Di sini saya menjawab pastikan bahwa refleksi mencakup semua aspek yang diperlukan. Jika dinilai sendiri, pastikan refleksi mencakup semua poin yang diperlukan sesuai dengan rubrik. Jadi untuk menggunakan rubrik penulisan refleksi itu menggunakan rubrik untuk memastikan bahwa refleksi itu mencakup semua aspek yang diperlukan, seperti kedalaman pemikiran, kejelasan, dan relevansi. Dan jika dinilai secara mandiri, pastikan refleksi itu mencakup semua poin yang diperlukan sesuai dengan rubrik yang ada. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sri yang sudah menjawab Ya. pertanyaan nomor 4. Selanjutnya ada lagi Akang Teteh barangkali. Kak Jajang barangkali belum ada suaranya. Kalau pinjam HP mama dong.
Kak Apep barangkali. Kak Budi, Kak Suryana, sama Kak Nandi. Barangkali ada yang mau menjawab. Silakan kakak-kakak yang mau menjawab pertanyaan nomor 4, satu orang lagi. Biar cepat. Kang Budi barangkali. Pada nggak ada suaranya ya? Kak Ramli udah beres belum? Belum Bu, nomor 4. Oke, siap. Lanjut, Kang. Oke, silakan Akang Teteh yang Kang Suryana barangkali. Silakan Kang Suryana. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Nomor 4. Di sini saya menjawab nomor 4 kan Ibu ya? Siap, mohon nomor 4 Kang. Maaf. Saya menggunakan rubrik Wharton itu dengan memperhatikan apa, terus apa, dan sekarang apa. Udah, Oke. Siap. Berarti Kang Suryana di sini memakai rubrik yang dari Kang Borton ya, yang tadi memperhatikan apa, terus apa, dan sekarang apa. Terima kasih Kang Suryana atas penjelasannya. Silahkan Akang Teteh nomor 5, 2 nomor lagi. Cukup 2 orang. Kang Ajat silahkan, ini udah beres nih. Belum terdengar suaranya. Ada sinyal barangkali. Kang Apep, Kang Budi. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Terima kasih atas waktunya. Mengenai nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Dan keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Menurut pendapat saya, seharusnya saya menuliskan refleksi dengan menggunakan model-model refleksi, baik itu dari framework Gibbs maupun Borton, dan model-model lain seperti model segitiga, model topi, dan model lainnya lagi. Dan keterampilan yang saya butuhkan yaitu perenungan dan pemikiran yang mendalam tentang apa yang harus saya refleksikan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk merefleksikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Mungkin itu Bu, untuk jawaban nomor 5 dari saya. Terima kasih. Siap Kang. Terima kasih Kang Ajat yang sudah menjawab pertanyaan nomor 5 sehingga Akang sudah menerapkan beberapa model refleksi yang seperti model lain seperti segitiga topi dan perenungan. Kemudian silakan satu orang lagi untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Akang Teteh yang sudah barangkali. Silakan Akang Teteh yang mau menjawab pertanyaan nomor 5, dipersilahkan.
ini. Silakan Akang Teteh. Kang Apep barangkali. Yap. Izin menjawab, Bu. Yap. Saya akan membacakan jawaban pertanyaan nomor 5. Langsung saja. Saya akan menjadikan sebuah metode refleksi tersebut, menjadikannya sebuah kegiatan yang rutin dan terus-menerus dilaksanakan. Selain itu juga mendorong siswa supaya berani mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya harapkan. Terima kasih. Atur nuhun Akang yang sudah membahas tentang kegiatan refleksinya, yaitu dengan mendorong supaya siswa mengungkapkan pendapat dan terlibat langsung di refleksi pembelajaran Akang ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, silakan Akang Teteh, 2 orang. Pertanyaan terakhir. Dua orang untuk pertanyaan nomor 6. Silakan Akang Teteh. Tinggal 1 pertanyaan lagi. Udah beres Google Meet hari ini. Silakan Kang Ramli. Pertanyaannya. Ya siap Bu. Saya coba menjawab pertanyaan nomor 6 ya, meskipun di Jamboard belum dituliskan, yaitu apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang baik. Nah, tentunya yang bisa saya lakukan yaitu belajar lebih baik lagi bagaimana cara melakukan analisis dan sebagainya agar bisa melaksanakan refleksi dengan lebih baik lagi. Terus siapa yang bisa membantu saya? Tentunya rekan-rekan semua yang bisa membantu saya, dan juga pastinya kegiatan PKG ini, sehingga kegiatan ini bisa membantu saya untuk menjadikan guru PJOK yang reflektif. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Ramli. Silakan Akang Teteh, 1 lagi yang mau menjawab pertanyaan nomor 6. Silakan Teh Sri. Iya Kak, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan nomor 6, yaitu tentang apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Di sini saya menjawab terus berlatih, membuat refleksi dan mendapat umpan balik, terlibat diskusi dengan teman. Menjadi guru PJOK yang reflektif itu terus saya akan terus berlatih, menulis refleksi, kemudian mendapatkan umpan balik dan terlibat dalam diskusi dengan rekan sejawat. Dan saya juga membutuhkan bantuan dari siapa? Bisa mendapatkan bantuan dari misalnya dari mentor atau rekan sejawat atau tim pendidikan di sekolah. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih. Terima kasih
Kang Ramli dan Teh Sri yang sudah mencoba menjawab pertanyaan teman-teman. Selain itu, peserta didik juga Akang Teteh bisa membantu kita ya dalam merefleksikan pembelajaran biar kita melakukan perbaikan dan melakukan perbaikan itu secara terus-menerus. Oke. Hari ini cuma segitu paling ya. Pada akhir sesi hari ini alhamdulillah semuanya sudah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan berkepihakan kepada murid. Nah, terus selanjutnya mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda yang sesuai dengan di modul Akang Teteh. Oke, paling itu terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dicukupkan sekian. Mohon apabila ada yang mau bertanya atau ada apa lagi. Akang Teteh, udah cukup untuk pertemuan hari ini? Cukup Teh. Cukup. Sudah cukup. Saya close ya. Mohon izin untuk membuka kameranya Akang Teteh buat laporan. Naon eta oyang? Salam literasi. Akang Teteh, mohon juga ini Teh. Kebetulan kan nama kelasnya belum ada. Silahkan Akang Teteh mau ngasih nama apa ke kelas 11 Amis. Kemarin udah ditanyain di grup. Aduh, untung nggak lupa. Silahkan Akang Teteh, barangkali udah diskusi. Yel-yel dan sebagainya barangkali atau apa lagi dipoto. Misalkan kelas 11 mau gimana gayanya gitu. Silahkan Akang Teteh sambil ini ya. 5 beres. Ada yang mau masukkan barangkali Kang Adi di gerakan senam wilayah anu Kang Angge gitu. Kang Angge kelas 11. Nama kelas aja we dulu mau dipanggil apa nama kelas? Kelasnya naon cenah? Kelas 11. Kelas 11 namana naon? Tali. Harapan Jaya. Biasanya oyang Bu yang punya inspirasi mah. Kalau grupnya belum